Pada episode kali ini, saya ingin mengajak teman-teman untuk kembali mengingat khayalan masa kecil kita dulu. Hidup di istana, menggunakan gaun indah, bertemu dengan pangeran tampan, dan memakai sepatu kaca serta bermimpi menjadi Cinderella. Seperti apa sih sosok Cinderella ini? Semua pasti ingat kan kisahnya? Seorang gadis cantik yang diperlakukan semena-mena oleh ibu dan kedua saudara tirinya yang jahat. Mulai dari memasak, mengepel, cuci baju, harus dilakukan Cinderella sendiri. Sampai suatu hari datang berita bahwa akan diadakan pesta untuk mencari calon istri bagi sang pangeran tampan. Hal ini membuat semua gadis di desa merasa senang, termasuk Cinderella. Namun sudah pasti ibu dan saudara tirinya tidak akan membiarkan hal ini terjadi. Di sisi lain, Cinderella yang sudah bertekad akan datang ke acara itu mendapat bantuan dari peri baik hati untuk melancarkan segala niatnya. Setelah melewati berbagai rintangan, Cinderella pun akhirnya berhasil bertemu dengan pangeran tampan pada hari itu. Kisah mereka pun berlanjut sampai mereka bersatu, menikah dan hidup bahagia selamanya. Itu kisah Cinderella di negeri dongeng. Tapi tahukah kamu kalau di Indonesia juga memiliki sosok Cinderella di dunia nyata? Cantik, berkulit putih, berambut hitam panjang terurai. Coba tebak siapa dia? Yang waktu itu nikah beritanya viral banget itu loh. Pesta pernikahannya pun memakai konsep dongeng Cinderella. Ya, benar sekali, Sandra Dewi. Artis cantik keturunan Tionghoa Palembang asal Bangka Belitung ini diketahui sangat menggemari segala sesuatu yang berhubungan dengan Disney. Ia juga kerap berlibur ke Disneyland di setiap waktu senggangnya. Pada tanggal 8 November 2016 lalu, Sandra Dewi menikah dengan kekasihnya yang merupakan seorang pengusaha sukses bernama Harvey Muiz. Pada tanggal 14 November 2016, mereka menggelar resepsi privat nan mewah di Disney, Tokyo. Pernikahan Sandra Dewi dan Harvey Muiz adalah pernikahan selebriti pertama yang disiarkan live di Facebook dan begitu banyak mendapatkan respons pujian dari masyarakat. Wah, benar-benar mimpi yang menjadi kenyataan ya. Dari pernikahan ini mereka dikaruniai 2 orang putra yang hidup berkelimang harta, tinggal di rumah mewah dengan jajaran koleksi luxury bernilai fantastis, bahkan tidak tanggung-tanggung. Jika anak-anak lain di ulang tahunnya yang kedua biasanya mendapatkan hadiah mainan pesawat terbang, anak Sandra Dewi dan Harvey Muiz diberikan hadiah sebuah pesawat jet pribadi beneran loh, seharga ratusan miliar rupiah. Benar-benar hadiah di luar nurul ya teman-teman sekalian. Suka nggak suka ya, tapi memang begitulah kehidupan keluarga bak negeri dongeng. Namun romantisme dongeng dunia nyata ini harus berhenti sejenak pada awal tahun 2024 lalu. Suami Sandra Dewi, Harvey Muiz beserta 15 tersangka lainnya diduga terlibat dalam kasus korupsi tambang timah Bangka Belitung yang merugikan negara hingga 271 triliun. Wah, uang semua tuh. Ya iyalah, semua uang, masa campur daun. Harvey pun beralih status menjadi tahanan Kejaksaan Agung atas kasus korupsi ini. Karena kasus tersebut, Sandra Dewi dan suaminya pun dibanjiri kecaman dan menjadi sorotan utama oleh berbagai pihak, di mana Sandra Dewi pun kian menuai kontra publik lantaran ketika menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Agung, ia justru tampil bergaya eksis di depan kamera para wartawan yang hadir tanpa rasa bersalah ataupun malu akibat perbuatan suaminya. Menindaklanjuti kasus ini, Kejaksaan Agung menyita sedikitnya 7 kendaraan mahal milik Harvey Muiz, mulai dari Rolls-Royce, Mini Coopers, Toyota Velfire, Lexus RX 300, Mercedes-Benz SLS AMG, sampai Ferrari 360 Challenge Straddle. Bongkar garasi rasa showroom di sini sih. Dari 7 kendaraan tersebut, penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus sudah mengamankan aset sedikitnya 10 sampai 40 miliar rupiah. Selain jajaran mobil mewah, Sandra Dewi juga sempat mengunggah penampakan rumah mewah yang berlokasi di Australia di akun Instagram pribadinya. Bukan nggak mungkin loh rumah ini akan menjadi sasaran penyelidikan tim penyidik selanjutnya ya. Karena menurut tim penyidik, selama harta tersebut memiliki keterkaitan dengan dugaan korupsi, maka akan menjadi target penyitaan siapapun pemiliknya.
Tapi pelan-pelan dulu Pak Supir. Tunggu, usut punya usut ternyata sebelum menikah Sandra Dewi dan Harvey Muiz ini sudah membuat prenuptial agreement atau yang biasa kita kenal dengan perjanjian pranikah loh. Haris Arthur Hedar selaku kuasa hukum Sandra Dewi mengumumkan kepada media bahwa kliennya dan Harvey Muiz memiliki perjanjian pisah harta pada tahun 2016 lalu. Dengan latar belakang kliennya yang merupakan seorang artis, mempunyai penghasilan dari dunia keartisan maupun bisnis pribadi, sedangkan sang suami juga memiliki penghasilan dari berbagai bisnisnya sendiri. Maka perjanjian ini mereka buat untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan selama perkawinan berlangsung. Jadi sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan perjanjian pranikah itu? Perjanjian pranikah atau disebut juga sebagai prenuptial agreement adalah perjanjian tertulis yang dibuat oleh calon suami atau istri sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan untuk melindungi hak dan kewajiban suami istri setelah menikah, seperti yang tertuang di pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perjanjian kawin. Sebelum dilaksanakan atau pada saat dilaksanakan perkawinan, kedua belah pihak dapat membuat perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan. Perjanjian ini akan berlaku tidak hanya antara kedua belah pihak yang membuatnya, tetapi juga akan berlaku bagi pihak ketiga yang terlibat dalam perjanjian tersebut. Maka dapat disimpulkan bahwa perjanjian ini merupakan kata sepakat yang muncul di antara suami dan istri ketika disepakati oleh keduanya, maka perjanjian ini akan dituangkan ke dalam akta otentik yang dibuat di hadapan notaris dan dicatatkan di dalam buku nikah atau akta pernikahan dari keduanya. Karena surat tersebut sah di mata hukum, maka akan berlaku dan mengikat selain kepada para pihak yang membuatnya, juga berlaku bagi pihak ketiga. Apa saja sih isi perjanjian pranikah ini? Isi perjanjian pranikah ini bisa bermacam-macam, tergantung pada preferensi dan kebutuhan pasangan yang akan menikah. Secara umum, isi perjanjian pranikah biasanya meliputi harta benda, peran, hak dan kewajiban, serta hak asuh terhadap anak, pengaturan penghasilan dan pemisahan uang, serta berbagai ketentuan yang berkaitan dengan hutang piutang. Lalu apa tujuan pasangan yang akan menikah membuat perjanjian seperti ini? Tujuannya adalah tentunya untuk memastikan bahwa hak-hak dan kepentingan pasangan yang akan menikah dilindungi oleh undang-undang. Sehingga beberapa tujuan umum dari perjanjian pranikah juga termasuk melindungi hak dari anak-anak dari perkawinan sebelumnya, mengatur pembagian harta, menciptakan rasa aman dalam hubungan, menjamin kondisi finansial pasangan setelah pernikahan, dan menjamin kepentingan usaha masing-masing, baik di Indonesia maupun di luar dari wilayah Indonesia. Perjanjian pisah harta selama ini masih dianggap sebagai suatu perjanjian yang tabu. Banyak orang menyalahartikan perjanjian pranikah ini sebagai suatu kendala ketika akan menikah karena dianggap belum apa-apa kok sudah berpikir cerai karena hartanya sudah dipisah-pisah. Selain itu, perjanjian pranikah juga dianggap sebagai bentuk ketidakpercayaan terhadap pasangan. Perjanjian ini biasanya sebelum diadanya putusan dari Mahkamah Konstitusi nomor 69/PUU/13 Romawi tahun 2015 hanya bisa dibuat sebelum perkawinan berlangsung. Namun dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 69 tersebut, terdapat postnuptial agreement atau perjanjian yang dibuat ketika pasangan suami istri tersebut sudah melangsungkan pernikahan, namun ingin membagi harta bendanya di dalam perkawinan setelah perjanjian tersebut dibuat. Perbedaannya adalah ketika kita berbicara tentang perjanjian pranikah, tentunya karena dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan, maka demi hukum tidak terjadi percampuran harta sama sekali jika memang itu yang dikehendaki oleh para pihak. Tapi untuk postnuptial agreement biasanya dilakukan setelah atau ketika perkawinan berlangsung, sehingga sebelum dibuat satu perjanjian postnuptial agreement atau perjanjian perkawinan ketika sudah menikah, maka harta yang dimiliki oleh masing-masing sempat tercampur, namun setelah perjanjian postnuptial agreement tersebut menjadi terpisah bagi masing-masing. Selain itu,
Jika pasangan terlanjur menikah, seperti yang tadi disampaikan, dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi, itu memang bisa kita lakukan perjanjian postnuptial agreement tersebut. Nah, tanpa adanya perjanjian tersebut, mereka akan ikut menanggung kewajiban pasangannya, dan dengan adanya perjanjian pisah harta, status pendapatan maupun harta yang didapat usai pernikahan akan tercantum atas nama masing-masing pasangan, dan juga tidak hanya itu, setiap hutang yang diajukan setelah perkawinan juga akan menjadi tanggung jawab dari masing-masing. Rekan-rekan sekalian, dapat kita simpulkan dari kasus kehidupan Cinderella tanah air ini bahwa membuat perjanjian pranikah atau perjanjian postnuptial agreement merupakan langkah antisipasi yang tepat yang dapat dilakukan oleh Sandra Dewi sebelum menjalankan kehidupan rumah tangganya bersama Harvey Muiz. Jika tidak ada perjanjian, bukan tidak mungkin seluruh hartanya, bahkan sebelum menikah pun termasuk juga harta-harta yang akan diperoleh itu menjadi ikut disita. Tapi kalau sekarang dengan adanya perjanjian kawin, maka hanya terkait dengan harta-harta yang asal-usulnya dapat dikaitkan dengan bawaan dari suaminya atau pemberian dari suaminya, itu dapat dianggap sebagai harta yang terlibat di dalam kasus yang sedang dialami oleh suaminya tersebut. Karena akibat kecerobohan suaminya, bisa-bisa seluruh harta ludes terkait dengan dugaan korupsi timah Bangka Belitung tersebut. Nah, teman-teman sekalian, ternyata sepenting itu loh efek perjanjian pranikah. Semoga bisa memberikan pencerahan bagi kita semua ya. Sampai jumpa di episode berikutnya dengan saya, Irma Devita. Salam.